Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, Pak. Iya, yang kemarin saya obrolan kemarin saya lanjut lagi. Masih ingat kan dengan saya? Siap-siap dengan Bapak siapa? Pak Asep, Pak Asep mana? Asep Cirebon. Asep Cirebon. Gimana Pak Asep? Saya Insya Allah lupa kok. ingat soalnya banyak yang tahu. Iya, misalnya saya nanti kalau nggak nanti sore, saya malam saya transfer ya. Oh, gitu. Siap-siap. Belum chattingan di WA ya? Belum, Oh, belum belum. chattingan di WA, makanya saya pengen tahu pengarahannya, Pak. Tolonglah. Siap. Gitu. Ini Ya, nomor intinya WA-nya ada saya. yang ini, Pak Asep. Ada nomor WA-nya. Tolonglah, maksudnya saya dibantu. Ya, saya kan saya background saya kan karyawan ini. Saya pengen lepas, dalam arti saya pengen lepas dari karyawan itu, pengen beralih lah, pengen deket anak istri, usaha gitu loh, Oh, belajar usaha. siap, Pak Asep. Saya pengen belajar dari yang kecil dulu aja, pengen tahu dulu gitu loh. Betul, betul. Kalau Ah, modal insya Allah sih ada, taruhlah yang 10, yang ini mah ada. siap. Cuman saya pengen belajar dulu yang dari yang 16, kan pendaftaran 100. Ya, betul. 1,5 Yang pembelanjaan produk. Nah, lah kalau yang kita ngajak 2 orang, Hmm? terus yang 2 orangnya pasif, gimana itu? Hmm. Kalau pasif berarti dia nggak paham gitu. Kalau dia paham pasti bergerak. Gini aja lah Pak, logika sederhana ya, logika sederhana bagi saya sendiri ya. Iya, Orang dia misalkan contoh gini, Bapak punya impian nggak Bapak sendiri? ya pastilah setiap orang punya Pasti impian. punya impian ya. Pengen apa aja nih? Iya, pengen naik hajiin orang tua, kalau umroh kan udah. Pengen Betul, ngebahagiain orang tua, ngebahagiain anak istri, pasti. betul. Kan kita contoh lah pengen naik haji terus kemudian pengen eh ke luar negeri jalan-jalan gitu kan, pengen mobil, pengen rumah gitu, penghasilan yang lumayan gitu kan, yang layak lah. Kalau Iya. misalkan baru 5 juta 10 juta kan gimana gitu. Mm-mm. Saya aja kan buat keluarga, buat saudara dan sebagainya itu kan lumayan juga gitu. Gara-gara penghasilan Mm-mm. gede. Nah, Mm-mm. pertanyaan gini, kalau misalkan Bapak nggak join nih di Eco Racing atau misalkan Bapak udah join tapi Bapak berhenti di bisnis ini. Nah, pertanyaannya, ketika Bapak nggak jalanin bisnis ini, nah untuk mewujudkan impian-impian Bapak kayak naik haji, mobil, rumah, kira-kira di luar sana bisa nggak gitu? Dengan kegiatan Bapak sekarang bisa nggak? Ya bisa sih bisa, tapi otomatis kita harus gadein SK aja. Kan gedein Bisa, SK tapi berarti kan tiap bulan kita nyicil. iya. Belum lagi kan kalau misalkan kita usahanya lancar, kerjaannya lancar. Kalau nggak lancar gimana? Iya. Gitu. Makanya kayak sekarang lagi pandemi kayak gini kan, saya posisi lagi di rumah kan nih. Betul. Nah, saya kan jujur aja, saya di bagian unit armada, tepatnya di kapal pelni. Ya gaji sih nggak sampai 10 juta gitu loh. Betul. Nah, makanya untuk ke jenjang situ kayaknya berat banget, terus jauh dengan keluarga. Gitu. Saya Nah, itu pengen yang belajar. resikonya tinggi, kita harus ninggalin keluarga. Terus kemudian kan mungkin resiko lain kan kalau misalkan kita kan di laut ya, Pak. Iya, Di laut. Nah, kalau misalkan terjadi sesuatu di laut kan korbanin nyawa. iya. Yang bener-bener resikonya gede yang sampai ngorbanin nyawa kita perjuangin lah, kita yang bisnis ini bisa miliaran gitu, udah terbukti, udah banyak yang sukses, masa kita nggak perjuangin gitu. Tapi yang saya masih meragukan itu karena banyak cibiran loh, cibiran. Nah, dalam artian saya lihat komen-komen di kayak modelan sponsor di Facebook itu banyak cibiran negatif gitu loh. Oke, logika gini sederhana. Apalagi ownernya itu kan mantan, sebelumnya kan kena BBM. kasus katanya sih. Betul. Nah, kalau misalkan saya sendiri, orang lain pasti punya masa lalu lah ya. Orang lain pasti punya masa lalu. Nah, saya lihat masa lalu beliau, sebenarnya orangnya udah luar biasa. Cuman kemarin ilmunya masih kurang gitu. Akhirnya dijadikan pengalaman kegagalan kemarin, pastikan jadi kesuksesan di masa depan. Jangan sampai terulang lagi. Nah, itu ada di karakter Pak Haji Febrian gitu. Beliau orang yang benar-benar fighting gitu, orang yang benar-benar komit gitu, luar biasa. Makanya kan
sekarang bisa maju. Dulu kan dia di owner sebelumnya dia usia masih muda udah jadi triliuner gitu. Berarti dia ada sesuatu yang spesial, ada sesuatu yang luar biasa gitu. Nah, terus kemudian nyiptain bisnis eco racing pun pasti di awal berat gitu, tapi kok bisa gede? Berarti ada sesuatu yang luar biasa. Itu katanya banyak yang bilang kapur barus, bukan? Kalau misalkan kapur barus bisa menghemat, tapi kan mandet. Kalau ini tercampur sempurna dengan bensin. Iya, tapi pas pertama kali pencobaan pasti katanya ke kotor ke ini ya, apa kesaringan ya? Kalau misalkan kesaringan itu solar ya? Iya. Iya kesaringan, kan kotorannya dibuang dulu ke situ. Nah nanti pas saya juga pas Pajero, pas waktu tembus Pajero, terus kemudian saya pakai EcoDiesel. Nah kok tiba-tiba ini mobil baru, tapi kok muncul gitu warna kuning di situ gitu. Pas dicek ke Mitsubishi, ternyata saringannya kotor banget. Nah terus kemudian ganti, terus kemudian saya nggak pakai EcoDiesel dulu gitu. Saya coba pakai biasalah istilahnya Dexlite. Nah tapi kok kurang enak gitu. Nah akhirnya saya tanya-tanya, oh emang kayak gitu, masuk dulu ke saringan gitu, saringan ganti, nah baru setelah itu normal gitu. Nah pas saya coba lagi, ya alhamdulillah gitu, enak pakai solar bahkan Pajero pakai solar biasa lebih enak daripada Dexlite gitu. Kenapa? Karena pakai EcoDiesel. Itu mengakibatkan ini nggak, mogok ke jalan dulu nggak? Maksudnya terserah saringan kotor itu kan timbulnya pasti berat kan? Iya, kita langsung ganti gitu. Kalau misalkan langsung ganti, langsung ganti itu awalan doang. Nanti kesananya udah langsung enak gitu. Dari awal saya sampai sekarang ya masih pakai produknya, nggak dipakai. Kalau nggak dipakai, justru nggak enak gitu. Saya nyoba iseng-iseng nggak pakai EcoDiesel, nggak enak. Boros iya, tenaga jadi kurang enak gitu, tarikan kurang enak. Nah pas setelah pakai EcoDiesel lagi enak gitu. Nah makanya insya Allah pasti dipakai terus produknya. Kenapa? Karena bagus. Kalau kita dipastikan nanti kalau udah jadi member itu kita dimasukkan dalam grup. Betul. Itu dalam grup itu bekerjanya seperti apa? Gotong royong apa gimana itu? Nah, bareng-bareng kita kerjainnya. Nah, di sana nanti kan ada grup calon member, ada grup member. Nah, grup member itu buat konsultasi. Jadi ada problem, ada apa, share-nya di grup member. Nah, kalau di grup calon member pastikan yang di-share-nya hal-hal yang positif. Bapak kalau misalkan ada calon member, masukin nanti ke grup calon member. Nah nanti rutin seminar di situ jam 8 malam. Nah nanti dijelasin bareng-bareng, dia join ya bapak tetap yang dapat komisi. Gitu. Ya. Itu taruhlah kita bawa kanan kiri ya, si A dan si B ya. Betul? Nah si B ini kan pasif. Terus kita cari lagi kita yang dapatnya. Itu sponsornya itunya dapat uangnya yang 10%-nya kemana? Ke si A dan si B? Ke si sponsor, ke bapak. Kalau bapak yang mensponsori, bapak mau nyimpen dimanapun, misalkan saya nih mensponsori bapak disimpan misalkan di sekian ribu, ya tetap ke saya sponsornya. Oh iya. Iya, jadi nggak bakal ke yang lain, ke saya gitu. Nah nanti juga bapak ada tim leader yang siap bantu bapak gitu. Ini bapak tinggal di mana bapak? Cirebon Jawa Barat tuh. Oh Cirebon Jawa Barat ya. Kalau misalkan nanti di sana udah mulai berkembang, nanti ada tim leader kita yang ke sana gitu. Kalau Cirebon udah gede jaringan bapak. Yang di grup member nggak ada orang Cirebon nggak? Kalau misalkan di keseluruhan pasti banyak gitu, kan grup saya udah ratusan. Oh, cuman nanti bapak disimpan di kaki baru yang udah lagi digarap gitu. Jadi nggak disatuin sama Cirebon. Itu gimana caranya bapak itu dengan mudahnya mendapatkan reward itu gimana? Apa sistem berdagangnya lewat yang di ini lewat online apa lewat door to door? Betul. Nah kalau misalkan bicara mudah, sebetulnya saya nggak bicara mudah, cuma bicara layak diperjuangkan gitu. Nah karena layak diperjuangkan, saya berjuang serius di bisnis ini, makanya terjadi omset gede gitu, terjadi reward gede gitu, banyak berkali-kali. Kenapa? Karena saya benar-benar memperjuangkan bisnis ini. Karena yang namanya halangan tantangan rintangan pasti ada dimanapun gitu. Nah cuman di bisnis ini halangan tantangan rintangannya sama semua, yaitu apa? Paling penolakan. Nggak sampai kita harus ngorbanin nyawa gitu. Kayak seperti bapak di laut. Nah, yang cuma kalau misalkan penolakan itu udah bagian dari kerja kita. Yang namanya sales pasti kayak gitu. Kita jadi sales apapun pasti penolakan ada. Ya, kan saya kan otomatis dekat sama supir-supir nih. Supir-supir bus.
Maksud saya kan di sini kan yang megang supir-supir bus kan ibu nih. Betul? Nah, kalau saya menawarkan caranya gimana? Kalau saya lewatin supir-supir, Pak ini pakai ini 2 kapsul, taruhlah saya kasih gratis dulu ya. Hmm? Nah, ini pakailah dua kapsul ini. Nah, nanti caranya menurut ini prospeknya gimana? Maksudnya ngejalaninnya gimana loh? Nawarinya, cara nawarinya. Betul, betul. Nah, kalau itu lebih ke bus atau misalkan yang lain juga ada? Bus ada, terus ya koneksi kan rata-rata kakak saya guru gitu. Betul, Gimana ininya apa merekrutnya, cara merekrutnya gitu. Kalau saya ini ya pasti saya datangin orang-orang terdekat dulu lah. betul. Nah, kalau saya manfaatin produk ini, produk PTBS. Kalau saya, jadi pertama gini, apa? Pertama kan kita coba produk. Coba produk buat apa supaya kita ngerasain nih gitu apa hemat atau enggak gitu kan di awal mungkin nggak terlalu kelihatan penghematan gitu ternyata tarikan enteng tenaga kenceng. Nah misalkan penghematan terlihat setelah kita 3 kali pemakaian akhirnya apa kita bisa ngeyakinin mereka gitu kenapa karena kita udah nyoba. Nah kalau udah nyoba kita tester produk yang kita beli sebetulnya bukan buat dijual. Kenapa? Karena yang dijual itu produk perusahaan, Pak, bukan produk kita. Produk yang kita beli itu untuk kita pakai pribadi sama buat tester. Ketika udah mereka merasakan manfaatnya, contohlah misalkan hemat 30% atau misalkan sampai 50%. Nah, tinggal kita hitung-hitungan hemat. Contoh gini, misalkan di motor, saya kan kebanyakan yang di prospek sama saya kebanyakan gak punya mobil kan, kebanyakan motor. Nah, misalkan contoh gini, ketika kita belanja 1,6 juta, kita kan dapat 8 box, Pak. Iya. Nah, 8 box. Nah, 8 box ini kalau misalkan dikali total yang kita dapat 250. pilnya gitu ya. Pilnya kan satu pil 50 pil. Satu box itu Iya. 50 pil. Kalau motor 50 kali 8 box 400 pil. Kebayang ya? Nah, terus kemudian satu pil itu untuk 4 liter. Kalau misalkan katakanlah hematnya 50%. Nah, berarti 50% dari 4 liter itu 2 liter. Nah, 1 liter pertalit berapa Pak harganya? Enggak tahu, saya jarang pakai pertalit sih. Biasanya pertamax ya. Nah, nanti coba pertalit pakai koreksi. Nah, kalau pertalit 7.650. Nah, dikali 2 liter berarti 15.300. Nah, 15.300 tinggal dikali aja total pil yang kita dapat 400 pil. Berapa? 6 juta. Nah, kita ngeluarin 1,6 juta, hemat 6 juta, untung atau rugi? Untung. Nah, kalau misalkan dia penghematannya 30%, berarti 30% dari 6 juta berapa gitu? Apakah itu 50%-nya? Kalau misalkan yang 6 juta, kalau 30%-nya berarti di angka 4 jutaan gitu. Kau ya enggak? Iya. Berarti kita nggak dikhususkan untuk menjual produknya ya? Betul, kan yang kita jual produk perusahaan. Iya. Betul. Supaya apa? Supaya kita bangun aset. Kalau saya lebih ke bangun asetnya. Bukan ke jualannya, lebih ke bangun aset. Kenapa? Karena bisnis ini itu bisnis pelipat gandaan bonus, pelipat gandaan impian gitu. Supaya impian kita lebih cepat tercapai. Dengan cara apa? Membangun networking, membangun jaringan. Karena kata Jack Ma pun ya, Jack Ma yang orang terkaya di Cina, dia bilang kan orang yang sukses itu pasti membangun network. Iya. Gitu. Terus kemudian kata Bill Gates kan sempat jadi orang terkaya nomor 1 di dunia. Nah waktu itu beliau bilang kalau misalkan saya harus mulai lagi bisnis saya dari nol, saya akan memilih bisnis network marketing. Nah, berarti MLM itu sebetulnya dari mata toko dunia ini bagus gitu. Ya, tapi kan banyak cederanya. Betul. Kenapa? Karena ya itu sendiri oknum-oknum. Oknum yang dulunya MLM itu bagus. Nah, dibuat-buatlah skema Ponzi, dibuat-buatlah skema money game gitu, dimana menamakan dengan atas nama MLM. Terus kemudian dibuatlah MLM yang produknya nggak jelas gitu. Kebayang nggak? Akhirnya apa yang jeleknya nama MLM, padahal yang harusnya jelek itu oknumnya. Iya, kemarin juga saya coba tawarin ke ibu ya, Bu, Asep mau ikut ini, Bu. Ya udah ikut aja, cuman mama sih udah sakit hati dulu katanya. Kenapa sih? Soalnya dulu ikut CNI katanya, seperti itu harus belanja lagi. Tapi kalau di sini nggak ada yang di sini kan nggak ada tutup poin. Nah kalau misalkan belanja lagi ya kita jadi mandi produk lah.
Iya, di sini nggak ada tutup poin. Kalau misalkan kita belum dapat reward gitu. Jadi bonusnya 100% masuk ke rekening. Mm-mm. Ah, Berarti kita untuk merekrut orang aja ya. sebetulnya kalau bahasa merekrut kurang enak sih didengarnya gitu. Iya, Kenapa banyak paradigma masyarakat merekrut itu jelek gitu. Padahal iya. owner bisnis pasti merekrut karyawan yang bagus. Hmm. Nggak mungkin karyawan yang jelek. Sedangkan di MLM semua orang bisa join gitu, meskipun dia nggak ada pengalaman sales gitu, meskipun dia masih sekolah, meskipun dia super sibuk gitu, siapapun bisa join di bisnis ini. Nah, karena siapapun bisa join di bisnis ini, otomatis mereka sebetulnya harusnya belajar dulu nih. Orang yang Hmm. istilahnya orang TNI aja nggak langsung perang kan, belajar dulu Hmm. baru Hmm. perang gitu. Orang yang Hmm. pertama jadi kasir aja, dia kerja pertama nggak langsung ngasirin, tapi dia belajar dulu gitu. Hmm. Nah, orang kebanyakan pengen instan ketika join langsung dapat komisi gitu. Pengen langsung Iya. dapat reward gitu. Nah, sedangkan Hmm. dia nggak mau berusaha. Hingga akhirnya apa yang jelek ya nama MLM-nya. Kenapa? Karena di MLM itu nggak harus orang yang punya pengalaman gitu. Iya. Nah, itu yang membuat jelek dan kemudian banyak upline atau si sponsor-sponsornya nggak benar-benar nempel gitu. Nah, Nggak ngasih tapi pengetahuan. sekarang Mas Dani udah berapa orang yang ikut Mas Dani? Di bawah saya jaringan total Hmm. 40 ribuan Pak, 26 ribu lah, 36 ribu. Hmm. Terus kalau sekarang saya daftar ke Mas Dani, terus Mas Dani bikin lagi yang lain lagi apa di bawah saya apa gimana? Maksudnya Sekarang saya lagi sistem kalau maksudnya sistem tusuk sate itu gimana? sistem tusuk sate itu ketika misalkan kita closing nih, contoh misalkan kita closing dua, otomatis kan di kiri kanan ya A dan B. Nah, ketika misalkan Iya. kita closing lagi dua nih, nah disimpan di bawah A di sebelah kiri, disimpan di bawah B sebelah kiri. Kita closing lagi nih dua, disimpan di bawah yang si A tadi, yang di bawah yang sebelah kirinya dilurusin gitu. Yang masih baru join, nah di sebelah kanan juga yang baru join di sebelah kanan gitu. Jadi tusuk sate dibantu cuma sebelahnya doang, jangan kanan kiri. Kalau kanan kiri ya nanti di ujung-ujungnya males. Hmm. Gitu. Tapi banyak yang berhasil Mas Dani, yang ikut Mas Dani. Ya alhamdulillah sekarang di bawah saya sudah lebih dari 70 unit mobilio yang tembus. Hmm. Iya, iya. Ya intinya kalau misalkan ikut ke saya nggak ada jaminan untuk sukses dimanapun, nggak ada jaminan. Siapa Iya. sih yang mau menjamin kita bisa sukses? Nggak ada, tergantung kitanya Iya. sendiri. Nah, upline atau sponsor itu hanya membantu gitu. Sukses atau enggaknya tergantung balik lagi ke diri kita. Hmm. Kitanya mau berjuang atau enggak gitu. Kalau misalkan nggak berjuang ya percuma, kita mau dorong-dorong pun ya nggak bakal jalan. Ya kalau saya di kapal kan saya susah juga tuh untuk ini ya berkembangnya ya. Ya bisa manfaatin online. Bisa manfaatin online. Belajar. Berarti saya harus cari orang 100 orang ya. 100 orang baru dapat uang 15 juta ya. Nggak harus 100 sih Pak, yang penting di bawah kita aktif gitu. Ya kalau di bawah kitanya pasif kan bingung juga. Ya makanya pastiin aktif gitu. Jadi gini, Bapak ketika misalkan kenal bisnis ini langsung join nggak? Langsung. Enggak, kemarin-kemarin kan belajar dulu. Oh iya, belajar dulu, saya mempelajari tutorialnya seperti apa. Betul. Nah, kenapa Bapak sampai join? Ya tertarik dengan reward-rewardnya itu. Iya, karena terfollow up otomatis dari YouTube gitu. Iya. Bayang nggak? Nah, begitu nanti udah join gitu. Udah join, kalau misalkan Bapak sendiri banyak belajar ya otomatis lagi follow up gitu. Follow up dari Bapak supaya Bapak jalan gitu. Nah, ketika member kita pasif, kenapa pasif? Karena kita kurang follow up ke dia. Dianya nggak mau belajar akhirnya. Ketika dia nggak mau belajar ya gimana pun dimanapun kita berada, kalau kita udah malas belajar ya udah nggak bakal ini siap-siap tunggu keruntuhan gitu. Coba saya prospeknya door to door, saingannya lebih berat juga ya kalau door to door ya. Door to door iya, online iya, kita pelajarin semua gitu. Sebenarnya gini, kalau misalkan orang join terus kemudian dia pasif, dan sebetulnya dia juga udah untung, nggak rugi. Kenapa? Dari produknya aja dia udah untung gitu. Ketika dia mau jalan lagi, ya nggak harus ngemodal lagi kan, tinggal jalan aja, bisa via online, bisa via offline gitu. Kecuali kalau misalkan dia mau buat tester ya tinggal belanja gitu.
Cuman ada belanja RO. Kalau RO kan 1,5 juta dapatnya 12 box. Nah, Keuntungannya di situ ya. betul. Tapi Nah, kenapa kalau laris di pasaran nggak dijual langsung, Mbak? kalau misalkan dijual langsung, jadi gini kan ada dua konsep dua konsep pemasaran. Pertama konvensional, yang kedua MLM. Nah, kalau konvensional di situ kan ada distributor, terus kemudian ada agen, ada misalkan Agen. pengecer gitu kan. Iya. Nah, produk itu bisa dikenal dengan cara apa? Dengan iklan. Nah, biasanya yang paling mahal itu di iklan gitu. Nah, sedangkan gini, misalkan Bapak pengen sebuah produk nih, produk misalkan handphone aja. Handphone misalkan contoh Oppo. Nah, Oppo, Bapak tahu nih kalau misalkan di pusat ini lebih murah, tapi pertanyaannya apakah Bapak bisa beli langsung di pusat? Nggak bisa kan? Terus kemudian ke distributor ini kan istilahnya lebih murah nih daripada kita ke pengecer. Nah, pertanyaannya apakah bisa beli ke distributor? Kan nggak bisa gitu. Kita belinya ke pengecer kan? Iya. Nah, karena apa? Konsep konvensionalnya seperti itu gitu. Nah, masing-masing antara pusat, distributor, agen, pengecer, kemudian iklan kan di situ semua biaya semua di situ. Nah, semua itu dipangkas gitu. Semua itu dipangkas sama kita. Kitalah distributornya, kitalah konsumennya, dan kitalah artisnya gitu. Bintang iklannya. Jadi bintang iklan, jadi jangan sampai bintang iklan yang menipu gitu. Menipu itu maksudnya gimana? Misalkan contoh ayam Vario gitu, tapi dianya pakai mobil. Gitu. Dan kita bener-bener Itu yang pakai produknya. itu kenapa katanya jual produk Eco-Racing pada dijual murah di online katanya ya Mas ya? Pertanyaannya itu produk asli atau produk palsu? Gitu ya. Iya, produk asli atau produk palsu kan kalau misalkan yang namanya brand ini gini lah. Misalkan Aqua udah gede kan banyak peniru-penirunya. Oh iya. Iya, banyak duplikat-duplikatnya gitu. Nah, ada yang ngeduplikat misalkan dengan merek baru atau misalkan merek yang sama tapi padahal bukan asli. Aspal asli tapi palsu. Iya. Nah, apalagi kan Eco-Racing brandnya udah gede. Iya. Iya, gitu. Biasalah oknum-oknum. Oh iya. Iya. Ya kalau misalkan dipakai pribadi pun udah untung, udah enak gitu. Ngapain kita jual gitu. Apalagi Tapi jual murah gitu. Ngapain kita jual murah, sayang kerusakan. gitu. Katanya ada di YouTube mengatakan bisa terjadi kerusakan pada mesin. Berarti itu produk palsu gitu kan. Kalau produk asli gini lah. Kalau misalkan produk Eco-Racing ini jelek, gimana mau dapat sertifikat ISO gitu. Sedangkan sekarang Eco-Racing udah memiliki sertifikat ISO. ISO itu apa? International Standardization Organization. Jadi organisasi internasional. Iya. Gitu kan. Nah, Eco-Racing ini udah masuk di situ gitu. Dimana kalau misalkan perusahaan pengen istilahnya menguasai pasar dunia gitu, pengen diakui dunia harus memiliki sertifikasi ISO itu. Nah, Eco-Racing udah dapat. Otomatis kalau misalkan pengen dapat ISO itu, prosesnya itu lumayan, Pak. Gitu. Nggak mungkin istilahnya produk jelek bisa masuk ke ISO. Pasti produknya bagus gitu. Nah, kita mau percaya dengan lembaga yang internasional atau mau percaya dengan mereka yang istilahnya apa ya? Oknum-oknum yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Tapi nanti kalau saya ada kendala jalan saat menawarkan. Betul. Nah, bisa di prospeknya seperti ini. Ngobrol gitu loh sama Ustaz nih. Contoh lah saya menawarkan nih ke travel nih. Di sini kan banyak travel nih, bos-bos travel. Betul. Nah, saya mau menawarkan nih gimana nih caranya kata saya. Ya udah nanti saya hubungin Mas Dani aja, leadernya biar tahu detailnya seperti apa gitu. Betul. Boleh, bisa. Kalau misalkan nggak sama saya juga nanti ada leadernya gitu. Leader plan terdekat Pak Asep gitu yang bantu. Gitu. Sambil kalau Pak Mas Asep Dani belajar juga. Kalau Mas Dani sendiri asli mana? Saya asli Tasik. Oh, Tasik. Oh, teman saya juga yang di PL nih ada Tasik juga sih, cuman dia di dekat Indihiyang Parhon. Oh, itu Tasik Kota. Kalau saya Tasik Kabupaten. Nah, cuma kemarin beli rumah di Perum ini Karisma dekat Transmart Tasik Kota. Iya. Cuman biasalah rumahnya kurang enak, mau bangun sendiri aja gitu. Dipakai buat tim, dipakai buat tempat presentasi. Iya. Siap. Ya tolong dibimbing saya Mas ya. Nanti kemungkinan saya kalau nggak
sore ya malam saya transfer gitu loh. Oke, siap Mas. Tolong bimbingannya ya Mas ya. Oke, siap. Saya juga pengen lepas Siap. dari riba. Oke, siap. Mau sore ini jam berapa, Pak? Jam 4 atau jam 5? Jam 3? Antara Jam berapa? jam 5 tadi. Oh, jam 5. Nanti kita langsung ke PTBS gitu transfernya. Bapak pilih mau ke PTBS atau ke rekening saya? Saya lihat-lihat sih katanya rata-rata ke PTBS ya. Ya, bisa ke PTBS atau bisa ke Stokis gitu. Nah, Stokis kan perpanjangan dari PTBS. Nah, saya Stokis juga gitu. Jadi bisa ke rekening saya atau bisa ke rekening perusahaan. Kalau ke rekening perusahaan nanti saya ambil kode uniknya. Nah, Bapak transfernya harus sesuai dengan kode unik gitu. Misalkan contoh 1.600.000. Nah, di belakangnya misalnya ada 3 digit gitu, 3 digit angka. Oh, Nah, iya, itu harus iya, sesuai. Harus sesuai. Nah, kalau ke rekening saya nggak harus pakai kode digit gitu. Terserah Bapak, kalau Bapak mau ke perusahaan nanti saya ambilkan top up-nya. Nah, Bapak harus sesuai, transfernya harus sesuai. Nah, kalau misalkan ke rekening saya bebas, nggak usah pakai kode unik, jadi nggak ribet gitu. Oh, ya enak sih. Gimana ya, enak yang resmi, takutnya ada apa-apa gitu loh, bukan saya nggak Gitu, percaya. boleh. Jadi nanti masuknya ke virtual saya gitu. Nanti saya top up di PTBS, nanti saya screenshot, saya kirim ke Bapak. Sekalian saya kirim formulirnya. Iya. Itu formulirnya kita catat tangan aja apa gimana? Gimana Pak? Formulirnya kita isi tangan aja gitu. Tinggal isi aja di WA. Nanti dikirim ke WA. Oh, siap. Ya kan kita sistemnya udah online Pak. Siap. Ya mohon dibantu ya Mas Dani ya. Siap. Kalau ada kekurangan apa-apa, ya saya konfirmasi Mas Dani lah ya. Oke, siap Pak Sep. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.